وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah dan perhatikanlah bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang sangat spesial, yang sangat sempurna, dan merupakan orang penting. Adanya kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah. Karena kita sebagai khalifah, maka berperanlah kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Kemudian andai kita memang tidak punya apapun tentang keilmuan, maka apa yang kita punya? Harta. Maka berperanlah di dunia ini dengan hartanya. Kalau kita ada kesempatan diberikan ilmu oleh Allah, maka berperanlah di dunia ini dengan ilmunya. Dan ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berperanlah di dunia ini dengan kekuatan kita. Tapi jangan sampai kita tidak ambil bagian di dunia ini. Karena kita adalah orang penting, diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang terbaik. Karena kita adalah makhluk yang terbaik, tentunya kita harus merawat bagaimana agar bumi ini menjadi baik. Bumi baik itu adalah tergantung kita, manusia yang memang diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebagai khalifah, pengatur, pemimpin di muka bumi ini. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi ini, kan kita sudah memperhatikan bahwa bumi ini waktu itu adalah begitu dahsyatnya, bergoncang. Jadi bergerak ke sana kemari. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung. Maka ditancaplah gunung-gunung itu di atas bumi Allah. Maka seketika itu bumi Allah itu terdiam dan tidak bergerak seperti awalnya. Andai kata tidak ada makhluk Allah yang bernama gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita agak kesulitan mendiami bumi ini. Karena adanya makhluk Allah yang namanya gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendiami bumi ini adalah begitu nyaman. Dan ketika kita nyaman, tentunya kita harus merawatnya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pengatur, sebagai pemimpin bumi ini. Baik dan buruknya tentunya tergantung kita semua. Maka malaikat Allah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kiranya adakah makhluk Engkau yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih ampuh, yang lebih utama daripada gunung itu, sehingga bumi yang bergerak ke sana kemari, bergoncang, terdiam dengan adanya gunung itu tertancap di bumi ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, ada tentunya. Ada yang lebih dahsyat dari gunung. Aku kata Allah telah menciptakan, yaitu api. Api menciptakan besi. Menciptakan besi, tentunya besi itu adalah lebih dahsyat daripada gunung-gunung itu. Perhatikan saja. Besi itu
akan bersahabat dengan orang yang bersahabat. Ketika besi itu bersahabat dengan orang yang bersahabat, orang yang bijak, orang yang bermanfaat, tentunya gunung itu akan selamat daripada besi itu. Tapi ketika besi itu dipegang, dikendalikan oleh orang yang tidak bermanfaat, oleh orang yang tidak bersahabat, tentunya akan rusak gunung-gunung itu. Coba perhatikan di dunia ini, adakah yang kira-kira selamat gunung yang masih tegak di tempatnya? Tidak. Kalau besinya aman, tapi yang mengendalikan besi itu adalah yang kurang bersahabat, sehingga gunung yang tadinya fungsinya untuk agar bumi ini stabil, dengan adanya orang yang tidak bertanggung jawab yang mengendalikan besi itu, sehingga gunung yang tadinya aman di tempatnya sehingga rata seperti halnya bumi. Karena apa? Karena besi dipegang oleh orang yang tidak bersahabat. Nah, kita tentunya ambil bagian agar kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia ini. Bagaimana besi yang lebih kuat daripada gunung itu harus dipegang oleh kita, dipegang oleh manusia yang bermanfaat, yang bersahabat, sehingga bumi itu aman, tentram, damai, dan tidak ada musibah-musibah yang melanda adanya besi yang dikendalikan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Permisa. Kemudian malaikat Allah juga bertanya kepada Allah, ya Rob, adakah kiranya yang lebih hebat daripada besi? Maka Allah menjawab, ada. Tentunya ada. Saya ciptakan yang lebih hebat dari besi. Yang lebih hebat dari besi itu adalah api. Jadi api itu adalah lebih hebat, lebih dahsyat, dan lebih ampuh daripada besi. Bagaimanapun besarnya, bagaimanapun kuatnya besi, ketika berhadapan dengan api, maka besi itu akan leleh. Besi itu akan leleh. Api itu juga akan bersahabat ketika memang dikendalikan oleh orang yang bersahabat, oleh orang-orang yang bermanfaat, dan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Api itu akan membakar keseluruhan, apa itu besi atau semacamnya di alam semesta ini akan membakar ketika api itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kita jadilah bermanfaat. Apa yang dipegang oleh kita bermanfaat, sehingga diri kita bermanfaat, yang berdekatan dengan kita juga bermanfaat, dan untuk orang yang membutuhkan, sehingga segala sesuatu yang kita pegang di sekitar kita semuanya adalah bermanfaat, karena kita adalah orang yang bermanfaat. Kemudian malaikat juga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, adakah kiranya yang lebih hebat daripada api? Allah menjawabnya, ada. Ada yang lebih hebat daripada api itu, yaitu saya ciptakan air. Air itu adalah lebih hebat daripada api. Jadi bagaimanapun besarnya api, bagaimanapun hebatnya api, maka ketika disiram oleh air, adanya air, maka matilah api itu, maka padamlah api itu. Iblis itu tercipta dari api. Nah, ketika kita dihinggapi oleh sifat-sifat iblis, maka segera berwudu. Artinya berwudu itu berkaitan dengan air. Maka seketika itu yang sifat iblisnya, yang tadinya adalah merajalela di dalam diri kita, ketika ada masalah terhadap jiwa kita, maka segera berwudu. Maka seketika itu akan sirna. Kenapa? Karena itu adalah hinggapan dari iblis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah alam itu. Apa yang kurang dari semua ciptaan Allah? Masih adakah yang harus kita dustakan? Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah. Apa yang tidak ada di muka bumi ini? Semuanya ada. Dan kita harus akui dan harus kita syukuri. Kemudian juga ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, kiranya ada yang lebih hebat daripada air itu.
Maka kata Allah, ada. Saya telah menciptakan angin yang lebih hebat daripada air. Air itu ketika di sekeliling kita, maka akan bermanfaat menjadi air minum, air mandi yang hebat untuk pengairan. Dan ketika air itu di muka bumi ini, sedangkan gunung-gunung sudah rata, yang tadinya bumi itu aman, tentram, dan ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatur yang tidak bertanggung jawab, maka bumi yang tadinya banyak dengan tanaman jadi gundul. Maka ingat, banjir akan melanda, longsor akan melanda, dan itu akan jadi musibah. Makanya air itu akan sirna ketika angin menghembusnya. Seberapapun hebatnya air itu, ketika dihembus oleh angin, maka kemana angin itu bergerak, maka ikutlah ke sana, itulah air itu. Itulah hebatnya daripada angin. Kemudian juga doa kita itu sangat bermanfaat. Apapun yang kita lakukan dengan doalah itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang ada di alam ini jadi bermanfaat. Yaitu angin jadi bermanfaat, air bermanfaat, api bermanfaat. Kemudian juga besi juga bermanfaat, gunung segala sesuatu yang ada di bumi ini bermanfaat. Itu karena kita bermanfaat. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar segala sesuatu itu akan aman, tentram, semuanya akan baik. Itulah diri kita yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak ada di muka bumi ini? Segala sesuatu adalah gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Angin gratis, air gratis. Besi juga gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah sebaik-baiknya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika malaikat bertanya, ya Allah, kiranya adakah yang lebih hebat daripada angin itu? Maka kata Allah, ada yang lebih hebat dari angin itu. Angin itu sangat bermanfaat ketika memang digunakan untuk yang bermanfaat. Tapi ketika angin itu berhembus, tidak ada lagi kaitan yang bersahabat dengan angin. Pohon-pohonan tidak ada, kemudian semuanya serba gundul, maka bebaslah angin itu bergerak, maka semuanya akan hancur ketika tertimpa angin itu. Maka kita manusia yang jadi khalifah, pemimpin, pengatur di muka bumi ini, maka semuanya harus mengambil inisiatif, mengambil peran, apapun fungsi kita sesuai dengan kemampuan kita. Yang lebih hebat daripada angin itu adalah yaitu anak Adam yang gemar bersedekah. Bersedekah yang tangan kanannya memberikan dan tangan kirinya pun tidak tahu. Itulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli sedekah. Jadi yang lebih hebat dari kesemuanya dari makhluk Allah itu adalah anak cucu Adam yang gemar bersedekah. Sedekah itu akan menyelamatkan segala sesuatunya di muka bumi ini. Apa yang tidak beres dengan sedekah. Kalau kita bertemu dengan siapapun, kita bertetangga, gemarlah bersedekah. Adapun yang menganggap musuh dengan kita, berilah sedekah, maka segala sesuatu akan beres. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.